Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para alimil ulama, para asatid yang sama-sama kita muliakan, hadirin jamaah sholat duhur yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'millah. Siang hari ini kita bisa sama-sama hadir bermuajahah, bersilaturahim, bertatap muka dalam rangka untuk mengikuti kaji taklim rutin yang insya Allah pada siang hari ini kita akan meluangkan waktu sejenak untuk mengikuti acara ini. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah hadisnya cukup populer. Insya Allah kita semua sudah hafal hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang memberikan kontribusi, manusia yang paling mendapatkan atau memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Kalau kita melihat dari tekstual hadis itu, bisa dipahami yang penting hidup kita ini bermanfaat untuk yang lain. Asal bermanfaat, insya Allah akan menjadi manusia yang baik. Itu kalau dilihat dari sisi tekstualnya hadis. Tapi ketika kita memahami sebuah teks Al-Quran atau Al-Hadis, maka di situ tidak cukup hanya memahami dari sisi tekstual saja. Mungkin hadis atau Quran itu bisa dipahami secara tekstual, bisa dipahami secara kontekstual, atau bisa dipahami secara intertekstual, atau juga bisa dipahami dari disiplin ilmu lain. Misalkan di dalam hadis ini, kalau kita melihat secara tekstualnya, yang penting hidup ini bermanfaat. Mau sholat, mau enggak ada urusan. Mau Islam atau bukan, enggak ada urusan. Yang penting bermanfaat untuk orang lain, itulah sebaik-baiknya orang. Jadi enggak Islam juga enggak apa-apa, kan begitu. Kalau memahami hadis ini secara tekstual saja. Tetapi hadis ini bisa dipahami secara kontekstual atau intertekstual atau dengan melalui ilmu lain. Misalkan kita memahami hadis ini dilihat dari sisi kebahasaan atau bahasa. Teman-teman kita yang
Mengkaji ilmu itu disebut bahasa linguistik, dari kebahasaan. Di situ ada ungkapan khairun nas. Khairun nas itu tidak berdiri sendiri, ada kata khair, ada kata annas. Khair itu mudhof, annas itu mudhof ilaih. Dalam teori bahasa Arab, kalau ada mudhof ilaih itu maknanya adalah ma'rifat. Karena kata Ibnu Malik, salah satu dari kalimat ma'rifat itu diantaranya adalah wa ma udhifa ila wahidin, yang diidofatkan mudhof ilaih itu sudah ma'rifat. Maknanya khairun nas itu bukan setiap manusia itu yang penting bermanfaat, tidak, tapi ada syarat di situ. Apa syaratnya supaya kita bermanfaat? Pertama, harus punya iman. Sebab tanpa iman apa yang kita lakukan tidak ada manfaat. Bagi kita di hadapan Allah itu tanpa didasari oleh iman tidak akan bermanfaat. Di dalam surah Ali Imran kan disebutkan di situ. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walaw iftadabi. Sesungguhnya orang-orang kafir itu kemudian dia mati ada di dalam kekafiran. Kemudian setelah mati dia menyesal, lalu bumi yang sebesar ini dijadikan emas. Kemudian emas itu dijual dan uangnya dibelikan untuk membeli iman. Kata Allah, tidak bisa untuk menebus iman itu. Maknanya walaupun amal kita sebesar langit dan bumi, kalau tidak didasari oleh iman kepada Allah, maka iman itu amal itu tidak bermanfaat. Maka syarat supaya kita itu menjadi anfa'uhum linnas, yang pertama harus didasari dengan iman kepada Allah. Dengan iman hidup menjadi terarah. Satu. Yang kedua, syaratnya supaya anfa'uhum linnas itu adalah ilmu. Karena iman tanpa ilmu, ibadah tanpa ilmu tidak akan diterima di hadapan Allah. Syekh Ibnu Ruslan itu pernah menyampaikan salah satu syair, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun latuk balu. Barang siapa yang beriman, yang beramal kemudian tetapi tidak memakai ilmu, maka amalnya itu adalah ditolak. Jadi penting supaya lebih bermanfaat setelah iman itu, berarti kita harus punya ilmu. Dan ini yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, itu ilmu. Malaikat itu kalah dengan Nabi Adam ketika Allah memberikan penjelasan. Itu karena Nabi Adam itu setingkat lebih hebat ketimbang malaikat karena punya ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Allah ajarkan ilmu kemudian disampaikan kepada para malaikat. Malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Adam lebih lancar. Kenapa? Karena punya ilmu. Maka di dalam tubuh kita ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada akal, yang kedua ada ruh, yang ketiga ada jasmani. 3-tiganya harus diberikan makan. Jasmani kita makannya 4 sehat 5 sempurna. Jelas. Akal kita diberi makan oleh kita apa? Ilmu. Ruh kita diberi makan apa? Dengan zikrullah, wirid zikir kepada Allah. Maka akal penuhi dengan ilmu, hati dipenuhi dengan zikrullah, kemudian jasmani dijaga. 4 sehat 5 sempurnanya, insya Allah akan selamat. Dan ini yang seringkali kita kurang memahami. Maka salah satunya adalah akal yang harus dioptimalkan. Ada ulama yang mengatakan kalau kita membaca Quran,
kemudian Quran dibaca oleh mata kita, dilihat oleh mata kita, maka yang muncul adalah huruf-huruf Al-Quran. Alif lam mim, ada alif, ada lam, ada mim. Dzalikal kitabu la raiba fi, ada da, ada lam, ada kaf, ada lam alif, ada ro, ada iya, ada ba. Karena membaca Al-Quran dengan mata. Kalau Quran dibaca dengan mata, yang muncul adalah huruf-huruf. Tapi kalau Quran dibaca oleh akal kita, yang muncul adalah ilmu pengetahuan. Ketika kita membaca ayat Al-Quranul Karim, lalu dibaca oleh akal kita, yang muncul adalah ilmu pengetahuan. Akhir-akhir ini digegerkan dengan sebuah penemuan yang ditemukan di Amerika. Ini ingin memahami tentang Quran baik secara tekstual maupun kontekstual tadi. Ada dua orang ibu yang melahirkan dalam waktu yang bersamaan. Kemudian lahirlah anak, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Lalu ketika itu keduanya berebut. Kata ibu yang satu, anak laki-laki itu anak saya. Kata ibu yang kedua, anak laki-laki itu anak saya. Akhirnya dokter bingung. Karena bingung, dites DNA lah dua-duanya. Begitu dites DNA, qadarullah hampir mirip. Dua-duanya itu hampir mirip. Hanya beberapa persen ketidakmiripannya. Tambah bingung dokter. Mau pakai apa lagi? Yang satu ngaku bahwa anak laki-laki itu milik saya, kata si ibu itu. Yang satu juga ngaku anak laki-laki itu milik saya. Akhirnya ada seorang dokter yang Islam, dia memahami ayat Al-Quran, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ayat itu kan biasa dipakai dalam hal tentang waris. Jadi bagian laki-laki itu 2, bagian perempuan 1. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Tetapi dokter itu dia mengatakan sekarang tinggal dicek. Kalau ingin menentukan anak ini milik siapa atau anak ini lahir dari ibu yang mana, tinggal dicek. Apa yang diceknya? Cek air ASI-nya. Diceklah air ASI-nya. Ternyata didapat di situ air ASI yang melahirkan anak laki-laki jauh lebih banyak, lebih subur ketimbang air ASI yang melahirkan anak perempuan. Di situ bisa ditemukan qadarullah subhanallah luar biasa. Jangankan bagiannya, untuk minumnya saja, makannya saja, nutrisinya saja, laki-laki itu jauh lebih banyak ketimbang anak perempuan. Maka di situ diputuskan, berarti yang banyak ASI-nya itu adalah yang mempunyai anak laki-laki. Karena laki-laki setingkat lebih, tenaganya lebih ketimbang perempuan dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Maka perlu di situ apa? Ilmu, iman, ilmu. Baru yang ketiga, supaya kita lebih bermanfaat, ada apa? Amal soleh. Kalau hanya sekedar iman, mohon maaf, iblis itu lebih iman ketimbang kita. Iblis itu lebih dekat dengan Allah. Kalau hanya sekedar iman. Kalau hanya sekedar ilmu, iblis juga lebih pintar ketimbang kita. Tapi amal solehnya kurang, disuruh sujud nggak mau. Maka kita harus punya amal soleh. Nah, amal soleh itu yang akan lebih bermanfaat untuk kita semua. Untuk siapa kita bermanfaat? 1, minimal bermanfaat untuk diri kita sendiri. Karena pada prinsipnya semua yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita kan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Anda berbuat baik kebaikan kepada diri kita, Anda berbuat salah kesalahan juga baik kepada diri kita kan itu. Minimal berbuat baik untuk diri sendiri, manfaat untuk diri sendiri, lebih bermanfaat. Jangan ilmu lilin kan gitu. Menerangi ke orang lain, dia sendiri habis terbakar. Tidak anfa'uhum, untuk diri sendiri. Yang kedua, manfaat untuk keluarga. Karena itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Kita sebagai kepala keluarga harus lebih bertanggung jawab. Dari dunia sampai akhirat, pendidikannya harus tanggung jawab.
bermanfaat untuk keluarga. Yang ketiga, bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sekeliling kita. Tidak pintar sendiri, tidak kaya sendiri, tidak sukses sendiri. Tapi selain pintar kita bisa memintarkan orang lain. Selain kaya bisa mengajak orang lain juga lebih kaya. Manfaat untuk masyarakat. Dan yang terakhir, manfaat untuk negara kita tercinta ini. Kalau semuanya diraih oleh kita, diri kita sendiri bermanfaat, keluarga bermanfaat, masyarakat bermanfaat, negara bermanfaat, insya Allah begitu kita nanti dipanggil oleh Allah akan mendapatkan predikat warabbun ghafur, orang yang mempunyai pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa bermanfaat untuk kita, untuk keluarga, masyarakat, dan untuk negara kita tercinta. Bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bi'aqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi'adhamatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah istajib du'aana ya Allah ya rabbal alamin. Dawahum fiha subhanakallahu wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.